Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi MTS Batu Liman kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti harus tetap semangat belajar ya. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar di sekolah. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan kita untuk tetap semangat belajar, dan belajar. Baiklah anak-anakku tercinta dan ibu sayangi, sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi, kita dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal apapun, terutama kegiatan belajar pada hari ini. Dan semoga segala penyakit, khususnya pandemi yang beredar pada saat ini, segera berakhir, agar kita bisa melakukan kegiatan belajar di sekolah secara langsung. Amin. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi atau paragraf deskripsi. Adakah di antara kalian yang tahu atau pernah dengar apa sih teks deskripsi itu? Kalau belum ada yang tahu, sebelum memasuki materi, Ibu akan memberikan sedikit contoh, yaitu salah satu lagu wajib nasional Indonesia yang di dalamnya mengandung teks deskripsi. Kira-kira lagu apa ya kok di dalamnya ada teks deskripsi? Nah, maka dari itu, Ibu akan memberikan salah satu contoh lagu wajib nasional Indonesia yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebelum Ibu memutar videonya, Ibu akan sedikit menjelaskan teks deskripsi yang bagaimana sih yang terkandung dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa ini. Di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa mengandung teks deskripsi yang menggambarkan tentang keindahan dan keelokan yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut cuplikan videonya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur. Nah, setelah kalian melihat dan mencermati cuplikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, kalian sudah memiliki gambaran dong bagaimana sih teks deskripsi yang terkandung dalam lagu tersebut. Nah, sekarang kita akan memasuki materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Jadi begini anak-anak, teks deskripsi itu ialah suatu tulisan atau cerita yang di dalamnya menggambarkan suatu objek. Objek tersebut bisa berupa hewan, manusia, tempat wisata, atau suasana. Contoh misalkan, kalian telah mengunjungi tempat wisata, kemudian kalian menceritakan lagi kepada teman kalian secara detail
atau terperinci. Misalkan Zingga, kemarin ke Taman Safari menceritakan kembali kepada Kirana. Hai Kirana, kamu tahu, kemarin aku pergi ke Taman Safari loh. Di sana itu banyak sekali jenis-jenis hewan. Ada harimau, ada buaya, ada kuda Nil, dan banyak lagi lainnya. Di sana juga tempatnya sejuk dan nyaman. Kemudian tempatnya bersih dan tidak ada sampah sedikit pun. Dan yang paling aku suka, di sana juga ada taman bunga yang indah dan menakjubkan. Tempat makan yang enak-enak, juga tempat santai. Nah, otomatis Zingga itu sudah mendeskripsikan Taman Safari. Bisa jadi Kirana yang mendengarkan tadi merasakan atau membayangkan apa yang diceritakan tadi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham apa itu pengertian teks deskripsi? Jika kalian sudah paham, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri umum teks deskripsi yang pertama berupa penggambaran. Penggambaran tersebut bisa makhluk hidup atau non-makhluk hidup. Misalkan kalau makhluk hidup berupa manusia dan hewan. Kalau non-makhluk hidup bisa berupa tempat dan suasana. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera. Panca indera di sini ada 5 ya. Panca indera yang pertama yaitu dengan penglihatan, kedua dengan penciuman, ketiga pengecapan, keempat perabaan, dan yang terakhir pendengaran. Misalkan dalam penglihatan, kita menggunakan mata kita untuk menceritakan apa yang kita lihat. Contohnya ketika kita melihat bunga di Taman Safari, wah bunga itu kuning, cantik sekali, kelopaknya ada 5, daun di tangkainya warna hijau. Nah, dari situ kita sudah mendeskripsikan bunga tersebut dengan menggunakan panca indera penglihatan atau apa yang sudah kita lihat. Yang kedua, panca indera penciuman. Contohnya misalkan kita mencium bunga tadi. Wah, baunya bunga ini sangat wangi sekali sampai menembus jantungku. Itu contoh mendeskripsikan dengan panca indera penciuman. Kemudian yang ketiga menggunakan panca indera pengecapan. Misalkan ketika kita ke Taman Safari, kita mampir ke tempat makan, lalu kita merasakan makanan itu, dan aku membeli makanan banyak sekali. Karena aku lapar, aku membeli nasi dengan ikan bakar. Ikan bakarnya sangat enak sekali. Ada asamnya, ada sambalnya, rasanya pedas sekali. Lalu aku juga beli minuman jus leci versus Yakult. Rasanya itu segar sekali. Ada manisnya, juga ada asamnya. Nah, itu contoh teks deskripsi dengan menggunakan panca indera pengecapan. Lalu yang keempat, panca indera perabaan. Contoh, ketika aku di Taman Safari, aku memegang bulu domba. Bulu domba itu rasanya lembut sekali di tanganku seperti bedak bayi. Dan yang kelima yaitu panca indera pendengaran. Berarti panca indera pendengaran itu menggunakan telinga ya. Misalkan ketika aku di Taman Safari, aku mendengar kicauan burung yang bernyanyi, enak sekali didengar oleh kupingku. Nah, itu adalah contoh-contoh penggambaran teks deskripsi dengan menggunakan panca indera.
Kemudian, ciri umum teks deskripsi yang ketiga adalah bersifat fisik atau sifat manusia. Misalkan, aku mempunyai nenek, berarti di sini menceritakan seorang ibu yang sudah tua. Nenekku sangat baik sekali. Nenekku kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah memutih dan berjalannya pun sudah sempoyongan atau membungkuk. Nah, ini termasuk kategori teks deskripsi bersifat manusia. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yang pertama yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan objek tempat dan juga orang tertentu. Contoh mempromosikan tempat wisata. Tentunya si promotor tersebut menggambarkan tempat wisata sehingga detail. Mungkin misalkan di sini tempat wisatanya itu bagus, nyaman, juga ada tempat santai dan bisa sambil ngopi, seperti itu. Contoh lain misalkan mempromosikan sebuah produk. Produknya misalkan minyak wangi. Kemudian si promotor juga harus mendeskripsikan atau menggambarkan minyak wangi tersebut secara detail. Minyak wangi ini terbuat dari bahan alami, yaitu dari bunga ros. Minyak wangi ini juga sangat wangi, sehingga dari Sabang sampai Merauke pun wanginya tercium. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi mempromosikan atau mengenalkan objek. Kemudian ciri teks deskripsi yang harus kalian ketahui adalah ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalkan dari warna. Warna itu harus dirinci. Misalkan benda itu berwarna merah, kuning, hijau. Contoh, kalian melihat sebuah apel, lalu kalian menggambarkan apel tersebut. Apel itu berbentuk bulat. Apel itu berwarna hijau dan merah. Nah, itu adalah ciri-ciri teks deskripsi menggunakan kata-kata khusus. Kemudian, ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ayahku adalah seorang laki-laki. Berarti ini menggunakan kalimat rincian. Ayahku adalah seorang laki-laki. Ayahku orangnya sangat baik. Dia seorang pekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia sangat sayang dan ramah terhadap anak dan istrinya. Nah, itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kemudian, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Emosi di sini bukan emosi marah-marah ya. Emosi di sini contohnya kata indah. Kalau kata indah dengan emosi yang kuat itu menjadi elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Kemudian menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, saking lembutnya pasir itu seakan seperti bedak bayi karena menggunakan majas.
Majas itu kata-kata atau bahasa yang dilebih-lebihkan. Misalkan juga, angin pantai dengan lembut mengelus wajahku. Lalu, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat dan mendengar. Yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalkan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kemudian materi yang terakhir untuk pembelajaran hari ini yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2 kategori. Di antaranya adalah teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, yaitu contohnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan banyak lagi lainnya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, kerjakan soal berikut. Soal yang pertama, apa pengertian teks deskripsi? Soal kedua, sebutkan ciri-ciri umum teks deskripsi. Soal ketiga, apa saja tujuan teks deskripsi? Soal keempat, tulislah tujuan teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang terakhir, buatlah cerita teks deskripsi dengan tema lingkungan yang ada di sekitar rumahmu. Misalkan kalian mau menceritakan atau mendeskripsikan tentang ayah kalian, ibu kalian, nenek kalian, adik kalian, atau rumah kalian, rumah tetangga kalian. Tulis di buku bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.